Di musim penghujan ini sahabat, yang paling sering atau keluhan yang paling sering menyerang tanaman sahabat, terutama tanaman organik kita di kebun, adalah serangan jamur. Baik itu serangan jamur yang menyerang akar maupun menyerang batang dan juga menyerang daun. Di video kali ini Beli akan membuat satu ramuan yang sudah Beli buktikan kehebatannya, kedahsyatannya untuk mengatasi serangan jamur, baik itu yang menyerang dari akar, batang, sampai daun, hanya dengan menggunakan satu jenis ramuan. Jadi Beli harap sahabat menyaksikan secara penuh video ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam membuatnya nanti. Seperti yang sahabat lihat di depan layar HP sahabat, jadi di sini Beli menggunakan getah dari tanaman Kamboja. Jadi kalau di Bali disebutnya sebagai jepun sahabatnya, tapi bahasa Indonesianya adalah Kamboja. Jadi kita menggunakan getahnya sebagai salah satu bahan untuk membuat fungisida nabati yang menurut Beli sangat efektif kita terapkan di musim hujan seperti sekarang. Nah, jadi caranya seperti ini sahabatnya. Sahabat tinggal potong beberapa daun dari Kamboja, kemudian sahabat tampung getahnya. Jadi mirip seperti kita menampung tanaman getah karet. Akan tetapi kalau di Kamboja, di bunga Kamboja itu sangat mudah mendapatkan getahnya. Jadi sahabat bisa tambahkan atau sahabat bisa memotong langsung bagian batang, ujung batang dari Kamboja ini sahabat. Kemudian sahabat bisa tampung getah Kambojanya, dan ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk pembuatan pestisida nabati yang sebentar lagi Beli akan ungkapkan bagaimana cara membuatnya. Nah, inilah getah Kamboja, getah tanaman Kamboja yang kita ambil tadi sahabat. Jadi jumlahnya, berapa jumlahnya? Minimal sahabat mendapatkan 5-10 mili dari getah tanaman Kamboja. Jangan kurang dari itu. Bahkan Beli menggunakannya biasanya sekitar 20 mili itu untuk tangki ukuran 16 liter. Kemudian alat yang kedua, kita menggunakan mangkuk wadah stainless steel seperti ini sahabat ya. Karena di sini kita akan juga nanti menggunakan alat seperti ini untuk membuat kue, biasanya mengaduk adonan kue. Karena getah ini tidak akan mudah bisa menyatu dengan air. Jadi sekarang sahabat akan lihat sendiri seperti apa caranya. Kita tuangkan getahnya, kemudian kita campurkan dengan air. Stop. Nah, kemudian setelah ini sahabat, getah dan air terlihat menyatu, akan tapi apabila kita diamkan, maka getahnya dan airnya bisa menjadi bagian yang sedikit terpisah seperti itu sahabat. Apalagi beberapa bagian akan mulai mengeras. Sebenarnya ini mirip seperti getah karet seperti itu, akan tetapi tidak se ekstrim getah karet. Nah, sekarang Beli akan mengaduknya dengan alat ini. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk membuat air dan getah ini bisa lebih bersatu seperti itu. Nah, sampai saya lihat sudah mulai berbuih. Akan tetapi untuk mengaduknya tidak bisa sebentar. Beli pernah mengaduknya sebentar seperti ini, kemudian mengaplikasikannya dan hasilnya tidak begitu maksimal. Jadi di sini perlu sedikit berkorban tenaga seperti itu. Bila sahabat memiliki mixer, bagus sekali. Jadi sahabat bisa mixer antara getah Kamboja dengan air ini. Nah, kemudian ketika busa sudah mulai berkurang sahabat seperti ini, warna air juga mulai terlihat sedikit kehijauan. Jadi yang tadinya warna airnya bening putih, ketika kita isi dengan getah, kita campurkan, kemudian ketika kita kocok muncul busa. Kemudian setelah kita terus kocok dengan alat ini, maka busanya sedikit demi sedikit akan berkurang, tidak sebanyak yang di awal tadi sahabat. Warna air juga sudah mulai menghijau. Nah, sahabat bisa hentikan. Dan ini emang cukup pegal sahabat ya. Bila sahabat emang tidak sering-sering bikin kue, bagi kita yang jarang-jarang bikin kue, apalagi kita lelaki seperti itu, kalau ibu rumah tangga mungkin nggak capek, tapi kalau kita ya kelihatannya agak membuat pegal seperti itu. Kemudian Beli tambahkan di sini biang kompos. Ini menjawab juga pertanyaan dari salah satu sahabat di grup Facebook Bali Organik TV. Jadi ada sahabat yang bertanya apakah biang kompos bisa kita gunakan sebagai fungisida nabati atau pestisida nabati. Inilah jawabannya. Jadi sahabat bisa menambahkan sekitar 1,
2, 3, 2,5 atau 3 lah ya sahabat ya. Jadi kalau kita sesuaikan dengan jumlah air di dalam mangkuk, kemudian kita bisa kocok kembali sahabat. Fungsinya adalah untuk mencampurkan biang kompos agar tercampur merata di ramuan yang kita buat ini. Jadi aduk secara merata. Nah, kemudian setelah itu sahabat bisa diamkan di tempat yang teduh, tidak usah ditutup sahabat, karena kita tidak memfermentasinya, kita hanya endapkan sekitar kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Jangan lebih ya, 30 menit sampai 1 jam. Kemudian setelah itu sahabat kocok kembali. Kemudian setelah itu sahabat saring dengan kain apabila sahabat menggunakannya untuk penyemprotan ke area lahan. Jadi disaring dengan kain. Sebentar lagi ditunjukkan caranya seperti apa. Nah, kemudian setelah ini tadi beli diamkan sekitar 30 menit sahabat ya. Kemudian kita aduk lagi. Kemudian kita siap berikan di tangki yang akan kita gunakan untuk menyemprot.